Nasdem, PKB, dan PKS, Kapten tim nasional kita yang kita banggakan, Bang Sogi, tepuk tangan, dan segenap tim dari Timnas yang hadir pada hari ini, dan kawan-kawan semua, para advokat, para ahli hukum, dan semua yang mencintai keadilan yang datang pada hari ini. Tim Hukum Nasional dulu masih bernama dengan Tim Hukum Anies Baswedan. Ini merupakan tim yang pertama kali dibentuk oleh Mas Anies sebelum beliau diusung oleh koalisi partai pada waktu itu. Pembentukan Tim Hukum Nasional ini merupakan tonggak baru dalam dunia hukum dan politik di tanah air kita. Baru saat ini ada presiden yang memiliki tim hukum tersendiri. Biasanya selalu tim hukum itu bagian kecil dari sebuah tim pemenangan. Hal itu menunjukkan bahwa calon presiden dan wakil presiden kita memiliki visi jauh yang ke depan. Sekaligus komitmen untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Komitmen ini penting melihat fakta bahwa hukum seringkali dipermainkan sebagai alat politik dan kekuasaan semata. Di sisi lain, penunjukan tim hukum Capres dan Cawapres ini menunjukkan kepedulian Mas Anies dan Caimin terhadap proses kontestasi politik yang beradab, proses politik yang tidak akan mentolerir kecurangan, pelanggaran hukum, dan politik intimidatif pada orang atau kelompok yang berseberangan. Baru kali ini, sejak dini, para relawan, para pendukung sudah mendapat haknya untuk memperoleh pendampingan apabila tersangkut masalah selama proses ini. Pilpres di Indonesia selalu diwarnai pelanggaran dalam berbagai bentuk. Pelakunya pun beragam, tidak hanya peserta Pilpres, para pendukungnya, tetapi juga dilakukan oleh oknum, aparatur, dan penyelenggara pemilu, bahkan oleh penegak hukum. Sekalipun pada Pilpres yang saat ini, Pilpres 2024, terjadi beberapa bentuk kecurangan yang mengancam legitimasi pemilu dan bisa berdampak pada stabilitas politik nasional. Paling tidak ada 3 jenis manipulasi dalam pemilu menurut hasil riset Sarabich. Yang pertama, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, manipulasi pilihan pemilih dengan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih. Yang ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada Pilpres 2024, manipulasi terhadap peraturan perundangan terjadi dengan sangat gamblang. Sebagaimana tersaji dalam putusan Majelis Kehormatan MK terhadap putusan 90 terkait persyaratan Capres-Cawapres yang menjadi pintu masuk salah satu paslon. Potensi manipulasi hukum peraturan perundang-undangan masih sangat mungkin terjadi, baik dalam bentuk peraturan, putusan, penetapan maupun penegakan hukumnya. Lalu manipulasi terhadap pilihan pemilih sangat potensial terjadi dalam berbagai macam bentuk, diantaranya penggunaan instrumen kekuasaan, aparat penegak hukum untuk mendukung salah satu calon dan atau menghalangi untuk memilih calon yang lain. Politik uang, pembelian suara, menjanjikan atau memberikan imbalan atau hadiah kepada pemilih atas dukungan mereka. Bisa berupa uang tunai, barang, layanan, ataupun jabatan. Mobilisasi pemilih dengan cara-cara yang melanggar hukum untuk memenangkan calon-calon tertentu. Lalu manipulasi penghitungan suara dengan melakukan penggelembungan suara untuk mendukung salah satu calon secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mengurangi perolehan suara sah calon lain dengan berbagai modus yang berakibat merugikan pasangan calon. Disitulah tim hukum nasional memiliki tanggung jawab. Yang pertama, melakukan pendampingan hukum terhadap Capres dan Cawapres, amin. Melakukan advokasi
pendampingan dan edukasi terhadap relawan Amin, mengawal